Suamiku hamil. Apa yang kalian lakukan? Aku hamil anakmu. Jika bukan karena uang, aku akan menikahimu. Wanita yang tidak mengerti rasa. Kakak, selama kau mati. Properti keluarga Lin, aku dan kakak iparku. Apa yang akan kamu lakukan? Dalam kehidupan ini, kami akan melakukan ini. Pasangan yang penuh kasih mati untukku. Belum mati. Tolong lepaskan anakku. Saudari menyalahkan dia jika dia ingin menyalahkannya. Terlahir dalam perutmu. Jangan, jangan. Tabung penyisipan cepat adrenalin membantu pernapasan. Kappas hemostatic. Tekanan darah menurun dengan tanda-tanda vital abnormal. Catat waktu kematian dan beritahu rumah duka. Kabar terbaru Lin Meiru, Presiden Lin. Bunuh diri, suami dan saudara perempuan Yurisi harta keluarga besar. Setelah didorong jatuh dari tebing oleh suami, saya oleh seorang pria misterius. Dia memberiku identitas baru. Bantu aku balas dendam, Lin Meiru sudah mati. Saya ingin menggunakan identitas Jiang sia-sia. Biarkan mereka membayar hutang darah. Cantik, bahkan di perutmu. Anda tidak perlu bunuh diri dengan anak orang lain. Saudari, kami telah memaafkan Anda. Saya akan menempatkan bisnis keluarga Lin maju terus. Istri mewarisi warisan di pemakaman segera setelah dia meninggal. Keduanya tidak bisa menunggu. Siapa kau? Saya adalah pengacara Lin Meiru, Jiang sia-sia. Ini adalah direktori aset Lin Meiru. Begitu banyak. Perkayala adik tahu. Akan ada ketenangan pikiran. Ya, Lin Meiru tidak akan pernah lupa. Hahaha. Dia punya adik yang bijaksana. Dan suami yang penuh kasih sayang. DNP 00. Apa arti kata pada foto? Apa foto? Tidak apa-apa ketika aku tidak mengatakan. Chen Baonan. Apa yang terjadi dengan kematian Meiru? Luze. Kenapa kau masih tidak bisa? Kecantikan, jika istri saya, apa hubungannya dengan Anda? Anda. Luze, jangan impulsif. Pengacara Jiang, kau kenal dia. Saya. Bahkan jika kau menikah dengan Chen Baonan, aku akan selalu menunggumu. Tolong hormati pernikahan saya. Ikuti aku. Jangan membuat masalah. Kau tidak mencintainya. Aku mencintainya, Luze. Kau berbohong padaku. Aku tidak pernah berbohong padamu. Kalung ini begitu indah sehingga tidak akan pernah diberikan. Siapa kau? Hahaha. Ini belum mengerti? Semua yang kau berikan. Tidak ada gunanya bagi Meiru. Chen Baonan. Tuan Chen. Saya akan memecahkan. Baik. Datanglah ke rumah saya di malam hari. Seindah cintaku padamu. Itu sangat murah. Luze tidak. Aku terlalu murah. Dia mempercayakan dirinya pada orang yang salah. Luze, sebenarnya aku. Meiru baru saja meninggal. Kau akan memberikan warisan. Pak, ini pekerjaan saya. Jika aku tahu,
Kamu ada hubungannya dengan kematian Misaru. Aku ingin kau membayar. Ingat bahwa Anda adalah Jiang Sia-sia. Kau tidak sedih lagi. Anda tidak dapat kembali. Ini adalah dokumen warisan. Terima kasih. Tuan Lin juga mengenakan cincin kawin. Sangat sayang. Baonan, tidak ada yang terjadi dengan Luze. Berani berbohong. Sangat sensitif. Menahan diri. Datang ke rumah saya. Aduh kakak ipar. Ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Lin Meiru adalah kamu. Shanshan, kau bingung. Ini pengacara Jiang. Katakan apa yang kau lakukan. Nona Lin yakin. Jangan melakukan hal-hal buruk dan jangan takut mengetuk pintu. Kakak. Kau kembali dulu. Jiang Sia-sia ini pasti bermasalah. Tidak perlu memohon. Chen Baonan harus membayar. Pembunuhnya bukan dia Jiang Sia-sia. Aku punya bukti. Jiang Sia-sia menghancurkan mayat di rumah sakit. Adikku bahkan tidak punya rumah untuk dimakamkan. Jangan percaya kau bisa pergi. Mengapa saya percaya Anda? Aku tahu adikku punya perasaan. Jika kau mencintainya, kau harus membalaskan dendamnya. Lu Xiao Jiang Sia-sia adalah ribuan emas dari grup Jiang. Tapi dia meninggal 20 tahun yang lalu. Wanita ini. Benar saja, ada masalah. Mandi dulu, aku akan menunggumu. Baik. Wanita tua itu pasti tidak bisa memuaskanmu. Akhirnya membunuhnya. Selamat. Propertinya adalah milikmu. Ting, apakah Anda ingin mencoba gameplay baru? Aku ingin kalian membayar. Nona Jiang, Lu Xiao, tolong lakukan perjalanan. Tolong lepaskan aku. Lu Xiao Jiang Sia-sia adalah ribuan emas dari grup Jiang. Tapi dia meninggal 20 tahun yang lalu. Bahkan jika kau menikah dengan Chen Baonan, aku akan selalu menunggumu. Nona Lin Meiru. Meninggal. Tidak mungkin. Pembunuhnya bukan dia Jiang Sia-sia. Katakan siapa kamu. Lu Xiao, aku Jiang Sia-sia. Pukul aku. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Jiang Sia-sia sudah mati, kau berpura-pura dia dekat dengan Meiru. Apa yang kamu miliki? Aku punya bukti. Tolong lepaskan aku. Bukti saya jatuh, tolong biarkan saya kembali. Aku sudah lama menunggu dia. Apa yang dia dapatkan adalah kematiannya. Itu semua karena kau. Apakah Luze layak untuk wanita yang tidak mencintaimu? Aku bersedia memberikan semua perasaan ini untuknya. Kau tidak akan mengerti. Mengatakan jika kau membunuh Lin Meiru. Luze, sebenarnya, aku adalah Lin Meiru. Aku menyamar sebagai Jiang Sia-sia hanya untuk menemukan bukti. Kau masih ingin berpura-pura menjadi cantik. Semua yang saya katakan benar. Saudari Meiru telah memberiku bukti. Lin Xiaoshan. Mereka adalah Chen Baonan. Luze, aku tidak pernah berbohong padamu. Luze, aku tidak pernah berbohong padamu. Cantik. Ini aku, Luze, aku cantik. Kau ingin berdalih. Tapi kau bukan dia. Semakin kasar semakin baik. Luze,
kau tidak bisa melakukan ini. Aku ingin kau kembali 100 kali. Tolong percayalah padaku. Lepaskan aku. Menyapu dan membawanya pergi. Kenapa aku masih hidup? Aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Luze, apa yang harus saya lakukan? Kau bisa percaya padaku. Pendamaian Anda baru saja dimulai. Datang. Ketika kau masih kecil, kau bertarung denganku. Kaki kiri terluka. Kau bahkan mengatakan ini padamu. Kau masih tidak percaya. Lalu bagaimana dengan ini? Chen Baonan, aku membunuh bajingan itu. Ini urusanku sendiri. Lin Meiru, kau sudah mati. Dia dermawan dari keluarga Lin. Aku berutang padanya. Sekarang kau percaya aku cantik. Kau pikir jika kau memalsukan bekas luka, Luze, kau. kau berpura-pura seperti, dan tidak mungkin dia. Aku akan membuktikan semuanya. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Aku tidak bisa membiarkan dua iblis. Hasil identifikasi DNA keluar. Jiang Xiaxio Buchan Miss Lin Meru. Katakan terus. Dia melarikan diri. Tidak berubah. Aku harus menemukan bukti. Lin Meiru baru saja meninggal. Jiang Xiaxia datang. Kau tidak meragukannya. Ragu. Aku curiga kau cemburu. Kelola dirimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengkhianati Anda. Jiang Xiaxio, ipiyong kau lakukan di sini. Paonan Luze ingin membunuhku. Luze bilang aku dan Chen Baonan membunuh Lin Meiru. Anda berbicara omong kosong. Dia sudah melakukan sesuatu padaku. Aku yakin aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Shan, apa yang harus kita lakukan? Jiang Xiaxia bilang tidak bisa percaya. Ah. Apa yang kau katakan pada Lu Ji? Aku tidak mengatakan apapun. Orang ini pasti mengatakan semuanya padaku. Tunggu sebentar. Luja, kenapa kau? Lu Shao Jiang Xiaxia bilang dia akan membunuhku. Apa? Dia bilang dia akan membunuhku. Dia juga mengatakan bahwa saudara perempuannya sudah mati. Bukti Luze ada di sini. Kau benar-benar beracun. Mereka adalah pembunuh. Diam dan bawa aku. Lepaskan. Luze, kau tidak bisa. Kau pikir kau membunuh Xiao Shan, bisa lolos dari hukuman. Begitulah cara Anda. Tidak peduli metode apa yang digunakan. Biarkan dia mengaku bersalah. Apakah ini mencekik? Saat kau membunuh Meiru, kau harus tahu hari ini. Ah. Luze, bantu aku. Ah. Dia tidak akan mengatakan sampai aku mati. Senang berharap kematiannya. Roh surga yang bisa menghibur Anda. Lu Xiaogang menemukan laporan DNA dan dipindahkan. Apa? Jiang Xiaxia adalah Nona Lin. Tidak mungkin. Cantik. Jiang Xiaxio meninggal. Gulungan. Tapi kau membawanya. Sekarang yang mana yang kau mainkan?
Aku akan membuatmu mati. Luja, tunggu aku. Dokter, bagaimana dia? Pasien keluar dari bahaya. Luze sebenarnya aku. Luze selamatkan aku. Sekarang kau percaya aku cantik. Apakah dia sudah bangun? Obat Nona Jiang tidak bisa diberikan. Di mana obat itu? Obat master diterapkan setiap 4 jam. Dan suhu tubuhnya jauh lebih rendah daripada orang biasa. Kau keluar. Maaf. Dingin dan dingin. Aku tidak akan membiarkanmu kedinginan lagi. Kau menderita selama bertahun-tahun. Akhirnya kau bangun. Jangan datang. Tenang, dengarkan aku. Jika kau mendekat, aku akan membunuhmu. Cantik bagimu untuk tenang. Kau memanggilku apa? Seindah aku tahu siapa kau. Aku percaya padamu. Itu semua palsu, dan kau ingin menyiksaku. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Biarkan saja. Nona Jiang. Jangan merangsang dia untuk menarik semua orang. Jangan melakukan hal-hal bodoh. Aku akan bersikap baik padamu. Kau hanya membalas dendam, jangan tinggalkan aku lagi. Tolong biarkan aku pergi. Salah, aku hampir membunuh. Mereka mengganti laporan identifikasi. Kau adalah Lin Meiru. Tidak ada yang bisa menyakal. Kenapa kau percaya padaku sekarang? Lepaskan aku. Maaf, itu semua salahku. Jangan sentuh aku. Kembali ke bangsal. Angkat tubuh Anda terlebih dahulu. Aku menjadi seperti ini sekarang, bukan karena apa yang Anda berikan. Kau terlalu lemah. Selalu makan sesuatu. Aku punya sesuatu. Apa yang bisa kau katakan? Aku bisa membantumu. Anak saya sudah mati. Panggil aku lagi. Makeover Anda pasti seseorang. Bagaimana dengan itu? Aku tidak ingin kau memaafkan aku. Aku hanya ingin. Biarkan aku menjadi pisau Anda untuk membalas dendam. Chen Baonan dan Lin Xiaoshan. Aku ingin mereka mati. Baonan. Aku akan memberikan kejutan. Dekat sini sangat akrab. Saudara Baonan sudah datang. Ah, tidak ada yang benar. Apakah urusan Luze sudah ditangani? Kesalahpahaman. Dia terlalu terobsesi dengan Meiru. Apa gunanya? Aku tidak dikejar. Ini adalah lokasi investasi saya. Apa yang Anda pilih? Saya menggunakan sumber daya Lin Meiru untuk menarik 1 miliar investasi. Siap untuk membangun panti jompo. 10 miliar. Pengembalian setidaknya 3 kali.
Bagaimana dengan baonan? Tapi siap. Hahaha, apakah Anda pikir saya perlu mempersiapkan? Kau pikir aku kekurangan uang? Apa itu? Apakah ada saksi di tempat terpencil ini? Aku tidak tahu. Nona Lin sangat menyedihkan. Pembunuhnya akan memiliki retribusi, kan? Ya, sudah terlambat. Mari kita kembali. Mengapa tidak menjawab telepon? Ponsel mati. Luja. Kau pergi menemui Chen Baonan. Mengapa bertindak tanpa izin? Apa yang harus saya lakukan? Kau baru saja keluar dari rumah sakit. Aku tidak dekat dengannya. Bagaimana aku bisa membalas dendam? Aku punya cara untuk mengambil risiko. Tidak ada yang perlu membantu saya. Termasuk Anda. Aku tidak ingin kau mendekati Chen Baonan. Berhentilah berpura-pura penuh kasih sayang. Aku Jiang Xiaxio bukan Lin Meru. Itu dia marah. Dan ingin menjadi pisau saya. Aku akan membuktikan nilai. Tersenyumlah. Mengapa Anda datang untuk berpartisipasi? Industri ini pesta minuman keras. Saya datang untuk belajar. Bagaimana orang ini masih hidup? Proyek di panti jompo. Yang terbaik adalah membuat desain arsitektur yang indah. Tingkatkan daya saing. Saudara Liu memperkenalkan mainan. Jangan terlalu banyak minum. Anda melacak saya. Aku melindungi. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Siapa kau? Itu benar-benar cantik. Lepaskan aku. Sangat berisik di luar. Kau berteriak dan tidak ada yang mendengar. Tolong. Jangan takut. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Lepaskan aku. Hahaha. Berapa banyak yang Lin Xiaoshan berikan padamu? Hush, mari kita ambil video. Haha. Hahaha. Kau mencarinya. Hei, jangan. Aku juga mengambil uang. Saudara Liu sudah berhasil. Luja. Bagaimana dia bisa begitu baik untuk Jiang Xiaxia? Aku bahkan tidak bisa menjamin keamanannya. Apa yang harus dibalas? Ini kecelakaan. Apa yang akan kau lakukan jika bukan karena aku? Chen Baonan sudah mengait. Apa artinya? Selama 3 tahun, aku menggunakan trompet. Bantu Chen Baonan memberikan rancangan desain. Cara ini untuk membayar untuknya. Ini konyol. Aku iri padanya. Istri sepertimu. Aku membantunya merancang. Dia ingin hidupku. Saya akan membantu Anda kembali selama 3 tahun. 50 juta dia saat ini. Singa berbicara. Ini pemerasan yang tidak jelas. Tapi dia akan segera mengajukan penawaran. Hanya dia yang bisa membantuku. Dapatkan gambar desain. Kita harus menyelesaikan masalah Jiang Xiaxia terlebih dahulu. Baik. Jiang Xiaxia adalah pengacara kami. Masalah apa yang bisa dia lakukan? Luja melihat mata Jiang Xiaxia sama seperti melihat Lin Meru. Lin Meru sudah mati. Kita harus memeriksanya. Tuan Chen Baonan sedang menyelidiki Nona Jiang. Katakan saja padanya, dia adalah wanita muda dari kelompok Jiang. Jiang Xiaxia sebenarnya sudah mati. Siapa yang membantu saya maka over? Hah?
putra tertua dari kelompok Jiang. Proyek Jiang Chen termasuk panti jompo. Dia juga pemegang saham utama Anda. Jadi, dia lebih berguna darimu. Anda menatap Jiang Chen untuk melihat apa yang dia miliki. Aku telah menemukan bukti. Menempatkan ini ke komputer Chen Baonan yang bisa mengendalikan perangkatnya. Kau mau melihatku bermain dengannya? Tidak bermain. Bagaimana kau bisa membalas dendam? Kau sengaja. Jangan lupa ini. Tersenyumlah. Bagaimana menurutmu aku mendesain? Naskah yang saya gambar sendiri. Tentu saja, 1 mil. Ini adalah lukisan Anda. Ya, aku menggambar. Anda tidak berpikir Anda memiliki bakat desain yang tinggi. Hei, aku akan merasa lega. Yupes, maaf, Bonan. Tidak apa-apa. Aku akan menanganinya. Aku akan segera kembali. Flynn. Pengacara Jiang haus. Aku memanggilmu segelas air madu. Anda menambahkan madu. Aku tidak haus. Terima kasih. Kau benar-benar seperti adikku. Dia alergi terhadap madu. Sakit tenggorokan segera setelah Anda minum. Kepala pusing. Anda. Itu juga? Itu tidak terlalu kebetulan. Lalu kamu minum dan melihat. Terlalu manis. Aku tidak suka bagaimana. Saya pikir saya akan alergi. Hei Shanshan, kenapa kamu datang? Aku masih punya sesuatu. Kau tidak boleh minum segelas air madu. Jika aku tidak minum, mereka akan selalu meragukanku. Jangan selalu mengambil keuntungan dari saya. Aku sedang membantumu. Kemana harus pergi? Lakukan bisnis. Ini dia. Tersenyumlah, mengapa kamu datang? Sepertinya anting-anting saya tertinggal di sini. Bisa masuk dan mencarinya? UPS, saya hanya ingin mengatakan apa alasan datang dan masuk. Apa yang terjadi padamu? Perutku sakit. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Jika ada, aku akan membantumu duduk. Aku akan memberimu makanan lezat. Xiaoshan, aku mencari anting-anting. Pergi ke kamar yang salah. Apa yang Anda miliki? Menyinggung proyek baonan saya. Tapi baru saja selesai. Aku tidak takut padamu. Bagaimana mungkin tangan itu? Tangan ini adalah tamparan. Kau berani memukulku. Ling Xiaoshan, APA Yong Kao Lekukan. Cepat minta maaf. Biarkan aku minta maaf. Karena itu, proyek panti jompo itu, aku hanya bisa memberikannya kepada orang lain. Jangan,
Jangan tersenyum. Apa yang kau katakan? Dia menamparku. Aku ingin dia kembali 10 kali. Kau bermimpi baunan. Anda. Tidak. Dia harus mengipasi dirinya sendiri. Tidak mendengar. Padu. Kita bisa mendapatkan proyek ini. Lain kali sebelum melakukannya. Pertama menimbang beberapa pound dan 2 pound. Aku terhubung ke komputer Chen Baonan. Tentu saja. Baik. Aku ingin mereka hancur. Konferensi penawaran ini sangat penting. Kita semua bertaruh. Jangan membuat kesalahan. Aku tahu. Rumah perawatan besar Linhai. Konferensi penawaran sekarang dimulai. Ada perwakilan perusahaan pertama. Halo semuanya. Saya adalah Presiden Lin Construction. Chen Baonan di bawah ini adalah kita. Perencanaan untuk panti jompo. Mari kita lihat gambar ini benar-benar profesional. Terutama di balik sanatorium ini. Kami mempertimbangkan beberapa akomodasi untuk orang tua. Wanita tua itu. Hei, akhirnya dia mati. Selamat. Propertinya adalah milikmu. Kessel. Bagaimana Presiden Chen dan Sekretaris Lin bisa bersama? Dia untuk milik istrinya. Dia membunuhnya. Hei, maaf semuanya. Ini adalah kesalahan. Itu pasti. Apa yang Anda pikirkan tentang konferensi penawaran ini? Tersenyumlah. Dengarkan aku menjelaskan. Menjelaskan hubungan Anda dengan Lin Xiaoshan. Atau menjelaskan kalian membunuh Lin Meiru. Itu kamu. Bergeraklah di komputer saudara ipar. Tidak ada bukti. Aku akan menuntutmu fitnah. Rapat ditunda. Oh. Keamanan. Kau tidak boleh mati. Bagaimana? Kalian ingin membunuh saya dalam kemitraan. Siapa kau? Seorang pria yang tidak bisa Anda jengkel. Video tersebar di internet. Apa yang kamu cemas? Aku sudah meminta pengacara. Katakan di internet bahwa video itu disintesis. Salahkan kau. Jika bukan karena kau membawa Jiang sia-sia kembali, kita tidak akan jatuh ke titik ini. Jangan lupa kau yang mendorongnya dari tebing. Kau mencekiknya. Jika aku seorang pembunuh, kau adalah kaki tangan. Anda akhirnya mengakui. Bagaimana kau bisa masuk? Aku bilang padamu, aku bisa menuntutmu. Sepertinya kalian semua lupa. Ini adalah villa keluarga Lin. Apa hubungan antara keluarga Lin dan keluarga Lin? Sedikit omong kosong. Aku membunuhmu. Berani melakukan kejahatan. Kau bukan Jiang Xiaxio. Perkenalkan kembali. Namaku Lin Mei. Seperti. Bagaimana mungkin kau? Kau memang Lin Meru. Aku bisa kembali ke grup Lin. Tapi anak di perutku tidak bisa hidup kembali. Jadi paruh kedua hidup Anda. Habiskan cucu di penjara. Dengan patuh menunggu panggilan. Lin Meru. Bukan kami yang ingin menyakitimu. Benarkah? Tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa seseorang telah menghabiskan banyak uang. Orang yang ingin membeli hidupmu. Nama keluarga lu.
Aku akan percaya padamu. Kau suka percaya atau tidak, aku akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Ibumu Gaxiulian tidak mati sama sekali. Kau tahu apa yang kau bicarakan. Dia bahkan tidak datang, membuktikan bahwa dia tidak peduli. Ibuku meninggal 3 tahun lalu. Beraninya kau bicara omong kosong, aku merobek mulutmu. Kematian ibumu bukanlah kecelakaan. Kau ingin tahu kebenarannya? Pergi ke dunia bawah dan tanyakan pada ayahmu. Luze, Ah, biarkan aku mati. Luze. Aku tidak ingin kau terluka lagi. Tuan Lu keluar dari bahaya, masih butuh waktu untuk bangun. Kau yang membunuh saudaraku. Kamu. Pasien wanita ini membutuhkan ketenangan pikiran. Tolong jangan membuat suara keras. Jiang Chen adalah kamu. Saudara Jiang. Aku Lu Sheng. Kami berdua, generasi yang lebih tua masih merupakan teman dunia. Sudah lama. Saudara Jiang, bisakah aku memintamu? Kau Bill. Jangan biarkan wanita ini masuk ke bangsal kakakku. Ini bukan tugas dokter kita. Siapa yang tahu wanita ini? Apalagi yang akan dia lakukan pada kakakku? Sepertinya kau tahu dia. Aku sudah melihat wanita seperti ini. Dia tidak hanya menyukai uang keluarga Lu kami. Sheng Sheng, kau takut salah paham di Linhai. Keluarga Jiang kami setenar keluarga Lu Anda. Tidak ada kekurangan uang. Keluarga Jiang Anda. Kau bilang dia. Mulai sekarang, kau adalah Jiang Sia-sia. Ya. Dia adalah saudaraku, Jiang Sia-sia. Wanita tua nenek. Dia benar-benar tersenyum. Tersenyumlah. Kau kembali. Ya, aku kembali. Kembali saja. Tuan, apakah Anda yakin ini Nona? Ini melibatkan keluarga Jiang. Tidak bisa bercanda. Wanita tua itu bukan aku. Fakta ini konyol. Anda harus mencari tahu. Nenek, lihat. Yang tidak mungkin pasti tempat yang membuat palsu. Jiang, Anda mempertanyakan keluarga Jiang kami. Apakah pusat penilaian? Tidak cukup seperti ini. Anda harus mengatakan bahwa cucu saya sudah mati. Bukankah kau harus meminta maaf padaku? Maaf, Nona. Aku terlalu cemas. Maafkan aku. Jiang, aku tidak ingin. Gosip serupa terjadi. Anda adalah orang tua di rumah. Itu harus bisa dilakukan. Aku tahu. Ayo kita pulang. Tapi itu, Tersenyumlah. Kenapa kau di rumah sakit? Oh, aku memintanya untuk datang. Lalu aku tinggal di mana? Teman yang tinggal. Aku bertanya sambil tersenyum. Aku tidak bertanya padamu. Tidak, Jiang Chen. Kau sudah lama mencarinya. Kenapa kau tidak memberitahu? Oh, ini menyalahkan saya. Ada yang tertunda selama ini, atau bawa dia kembali. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian di masa depan. Aku harus pergi sendiri. Setelah nenek, aku tinggal bersamanya. saya tidak benar-benar Jiang sia-sia. Cepat atau lambat, kau akan membantu. Aku bisa membuatmu menjadi Jiang sia-sia itu pasti. Ada persiapan penuh. Apalagi yang kau lakukan? Aku menemukan Lin Xiaoshen untuk membunuhmu. Apa yang dia katakan ternyata benar. Sebelum orang itu ditangkap, kau harus menyembunyikan identitas. Itu hanya bisa. Luze masih di rumah sakit. Kau khawatir tentang dia.
Aku hanya ingin memastikan bahwa dia aman. Kau tinggal bersama nenek di rumah. Saudara Jiang. Kenapa kau datang? Saya memeriksa pasien seperti biasa. Saudaraku, kapan dia akan bangun? Tanda vitalnya halus. Harus segera bangun. Bangun begitu cepat. Jika Anda kehilangan cacat seumur hidup, kau harus merawatku. Kau terlalu banyak berpikir. Jangan, aku akan mengirimmu ke peti mati. Jadi kau memperlakukan dermawan. Aku hampir mati di tanganmu. Ah. Sakit luka. Kau masih peduli padaku. Seindah dirimu. Saya Jiang Sia-sia sekarang. Kau benar-benar mengenal keluarga Jiang. Situasi memaksa. Jiang Chen, mengapa anak itu harus menyelamatkan saya? Bagaimana perasaanmu hari ini? Lihat orang yang ingin kutemui. Luze, dia adalah keluargaku sekarang. Anda adalah saudara dan saudari di mata orang luar. Dokter Jiang harus mengikuti tugas. Aku mau ganti dokter. Garrus. Biarkan Jiang Sia-sia tetap tinggal di rumah saya. Tidak bisa. Dia adalah keluarga Jiang Qinjin sekarang. Kau bayarkan dia tinggal di keluarga lu. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada nenek? Bagaimana jika sebagai istri saya, Apa yang kau bicarakan? kau melihatku seperti omong kosong? Nenek, Ozawa, aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun. aku di sini untuk... Apa? Anda mungkin merasa sedikit tiba-tiba, tapi aku benar-benar suka tertawa. Aku mampu merawatnya dan akan melakukan yang terbaik untuk menghormatimu. Nenek, aku baru saja kembali. Aku ingin lebih bersamamu. Aku tidak ingin menikah. Siapa bilang kau tidak bisa kembali setelah menikah? Keluarga lu sangat dekat dengan rumah kita. Tapi, Luze adalah anak yang baik. Nenek dan kakak tidak bisa menyakitimu lagi. Di rumahmu. Gadis, bagaimanapun, kita harus menikah. Saya setuju. Anda tidak mengatakan beberapa kata. Tersenyumlah. Nenek bisa melihatmu memiliki rumah yang bagus. Yakinlah. Saya tidak setuju. Nenek tersenyum. Dia punya orang yang dia sukai. Dia harus menghormati keinginannya. Ada orang yang suka. Saudara sebenarnya. Orang yang aku suka, itu Luze. Aku bersedia menikah dengannya. Karena kalian memutuskan untuk menikah, kemudian lakukan ini lebih awal. Cepat lakukan. Tertawa. Jiang Chen, kau harus menghormati keinginan adikmu. Aku tidak bisa melihat dan tersenyum. Kau tidak mendengar. Xiao Xiao dan aku saling mencintai. Apakah Anda seorang kakak? Masih ingin mengemudi dengan baik? Jiang Chen Ozawa adalah tamu. Jangan kasar. Nenek. Kembali ke kamar. Tertawa di pernikahan kalian berdua. Nenek akan melakukannya untukmu. Kau membuatku takut. Apa yang akan kamu lakukan? Aku datang untuk melihat apa yang terjadi pada tunanganku.
Anda adalah. desainer baru. Anda adalah. Aku adalah pemimpin langsung Anda. By the way, desain proyek baru ini. Kita akan bicara sebentar lagi. Baik. Bagaimana kalau ada ide? Naskah di dalamnya bisa lebih disempurnakan. Bagaimana cara memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan? Sekarang pekerjaan tidak mudah ditemukan. Dapatkah saya, pemimpin Anda melewati masa percobaan? Itu adalah kalimat saya. Bagaimana mungkin perusahaan memiliki seseorang seperti Anda? Berani menyinggung aku. Kau harus keluar. Apa yang kalian lakukan? Direktur Lee, saya katakan bagaimana Anda telah berubah baru-baru ini. Ternyata wanita baru. Desainer kecil lagi. Ini adalah objek baru saya. Jangan mengancui saya lagi. Coba sentuh aku lagi. Baru. Berani merayu pekarku. Lihat, aku tidak membersihkanmu hari ini. Aku bahkan tidak mengenalnya. Masih berpura-pura. Biasanya tidak melakukan hal seperti ini. Pak muda, CTO tak keluar. Jika Anda tidak menemukan kelainan, Anda harus menyelidiki lebih lanjut. Karena tidak ada kelainan, jangan periksa. Tapi apa yang Anda lakukan terakhir kali? Telah ditemukan di mana Ibu Miss Lin berada. Pergi ke keluarga Jiang untuk menemukan Lin Meiru. Hei, Nona Lin sepertinya pergi ke gedung Lin. Apa? Chen Baonan tertangkap, sekarang pasti berantakan. Apa yang dia lakukan? Dia sekarang adalah Jiang Xiaxia dan juga Lin, presiden baru. Pergi ke gedung Lin. Baik. Bagaimana perusahaan Tiana merekrut? Kalian orang bodoh. Baronenya kau memerahiku. Tenang, ini perusahaan. Aku harus belajar barang ini hari ini. Ini tidak masuk akal. Anda adalah Tuan Lu dari grup Lu. Apa yang terjadi? Dia merayuku. Oh ya, Bagaimana menurutmu? kemarilah. Tuan Lu. Apa yang Anda merayumu? Hey, Tuan Lu. Tuan Lu, sumber hidup. Sebelum memprovokasi orang lain, lihat identitas Anda. Mengampuni kehidupan. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana dia mati. Apakah kamu mengerti? Aku salah. Sepertinya kau telah melakukan sesuatu. Maaf. Aku bingung. Maafkan aku. Oke. Aku tidak ingin memaafkan. Tempat kerja. Aku tidak pernah memikirkan hubungan kantor. Brooklyn begitu tercekik oleh Anda. Apa yang ingin dilakukan Jiang? Biarkan mereka keluar. Saya tidak mendengar keluar dari gedung Lin. Jangan mencari pekerjaan di Linhai di masa depan. Bangunan Lin sekarang kacau. Kenapa repot-repot saat ini? Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa menyelamatkan? Pengembangan perusahaan harus dipertimbangkan dari perspektif jangka panjang. Aku tahu, Tuan Lu, apa yang kau lakukan padaku hari ini? Kau tidak ingin bertemu ibumu. Di mana dia? Kau harus siap. Aku mencarinya. Apapun hasilnya, saya bisa menerimanya. Kondisi mental pasien Gus Yulian sangat tidak stabil. Terkadang sadar dan terkadang bingung. Jangan pernah merangsang dia. Ibu. Kau baik-baik saja. Aku secantik Lin Meiru. Kau bukan putriku. Aku benar-benar cantik. Kau bukan putriku. Di mana putriku mengembalikannya? Bagaimana ini bisa terjadi?
Status pasien telah stabil untuk periode terakhir biaya rumah sakit. Anda belum membayar. Siapa yang membayar biaya sebelumnya? Kasi saya tidak tahu kalau saya ingat. Ken Lin. Dia telah meninggal selama 2 tahun. Pasti bukan dia. Tersenyumlah. Apa yang masih kamu lakukan? Pernikahan akan segera dimulai. Tuan Muda. Luzhe ini kok belum datang? Tidak ingin menikah. Jangan bicara omong kosong. Kakak nenek. Aku tertawa dan aku kembali. Tertawa. Kau bilang kau adalah Jiang Sia-sia. Aku diculik 20 tahun yang lalu. Aku melarikan diri dengan putus asa. Aku dibawa oleh seorang bibi, tapi aku menderita amnesia. Kalian adalah keluargaku. Ini adalah tahun saya dengan mainan dan permen. Tersenyum nenek tersenyum. Ternyata menjadi wanita palsu. Benar-benar melakukan segalanya. Nyonya, lihat betapa dia terlihat seperti wanita yang sudah meninggal. Ini adalah apa yang terjadi. Wanita ini bukan wanita besar. Barang palsu yang tak tahu malu Anda harus menikahi saudara Luzhe. Ini aku. Nenek, apa yang terjadi padamu? Panggil ambulans. Cepat. Cari tahu apa yang terjadi. Nenek, kenapa kau lepaskan? Dia merampok pembohong. Jika bukan karena aku kembali, dia bisa menjadi Jiang Sia-sia seumur hidupku. Tertawa. Kau menghilang selama bertahun-tahun. Nenek, itu semua abu-abu. Jika bukan karena waktu ini, gadis itu, nenek, aku hampir tidak bisa hidup. Tapi dia baik untuk nenek. Dia tidak punya pikiran buruk. Tapi dia tidak hanya merampok identitas saya. Dia juga merampok kakakku Luzhe. Aku suka Luzhe, kakak, nenek. Aku akan menjadi istrinya. Kau baru saja melihat Ozawa. Berbicara tentang pernikahan tidak bisa terburu-buru. Bukan nenek 3 tahun lalu. Saudara Luz menyelamatkan saya saat itu. Aku suka dia. Berjalan dan melihat titik. Senyum. Aku bisa melihatnya. Ozawa benar-benar menyukai gadis itu. Kita akan membuatnya memuaskan dia. Lalu aku cucu perempuanmu. Karena itu, aku akan mati lagi. Keluar denganku. Biarkan nenek beristirahat dengan baik. Lepaskan saudara. Dulu kau menyakitiku. Tentu saja aku senang kau kembali. Tapi tolong, jangan repot-repot dengan gadis itu. Nenek tidak peduli. Biarkan saja. Mengapa kalian semua membantu dia? Saudaraku, aku bertanya padamu, apa kau berharap aku benar-benar mati? Tidak, Lalu kenapa kau bias? aku tidak punya. Jangan salah. Kau membawa pembohong itu ke keluarga Jiang. Kau hanya ingin aku mati seperti ini, untuk mengambil alih posisi saya selamanya. Kenapa kau punya ide yang mengerikan? Obat ini untuk gangguan bipolar. Tenang dulu. Saya pikir kita bisa kembali. Aku punya keluarga. Dia adalah keluargamu. Tertawa.
Kenapa kau pergi ke perusahaan lagi? Aku harus memimpin proyek panti jompo. Kau tidak takut? Jiang sia-sia kembali selama beberapa hari. Keluarga Jiang tidak peduli. Kenapa aku harus bersembunyi? Oke, jangan bicara tentang rapat. Proyek panti jompo adalah proyek yang sangat penting bagi grup Jiang. Dia bisa memberi kita bangunan Lin. Kita tidak bisa mengecewakan mereka. Buku penunjukan tertulis dalam warna putih dan hitam. Presiden baru Lin Construction adalah Jiang Xiao. Itu adalah keamanan saya sendiri. Dan mengusir dia. Tunggu sebentar. Apakah Anda tahu desain arsitektur? Apa hubungannya dengan Anda? Apakah Anda mengerti arsitektur? Mengapa saya harus menjawab pertanyaan Anda? Tidak menjawab positif adalah hati nurani yang bersalah. Aku tahu bagaimana. Jadi kau tahu gedung baru. Bangunan bertingkat dengan perubahan mendadak dan antara rok bangunan tinggi. Berapa jarak api yang dibutuhkan? Lalu aku bilang 3 meter. Tentu saja aku tahu. Maaf, aku salah ingat. Setidaknya 6 meter. Tidak. Bagaimana orang ini mengatakan dia adalah presiden? Aku tidak mengerti. Balok melompat badut. Kau bilang kau presiden, kau tahu. Berapa modal terdaftar perusahaan? Pertanyaan sederhana seperti itu. Kurasa kau tidak tahu. Kenapa aku tidak tahu? Bukankah modal terdaftar perusahaan hanya puluhan juta? 3 miliar. Nama saya tertulis di buku penunjukan. Kau tahu apa yang harus digunakan. Kimenen. Dan mengusir dia. Tapi dia adalah presiden kita. Aku bilang presiden baru adalah aku. Tidak mengerti orang. Seseorang yang tidak mengerti apa-apa mengatakan bahwa dia adalah presiden. Lihat karyawan perusahaan mana yang akan mendengarkan Anda. Saya pikir orang yang harus keluar adalah Anda. Kami hanya mengenali presiden ini. Kalian tahu siapa aku. Aku tidak peduli siapa kamu. Cepat kembali. Sebagai wanita keluarga Jiang, jangan di luar. Kehilangan wajah keluarga Jiang seperti neurosis. Ini kamu. Berhenti. Ikuti aku. Saudaraku, kenapa kau harus membantunya? Pergi. Jiang sia-sia ini cukup serigala. Tidak sebanding denganmu. Dia bilang dia tidak akan membawaku. Sakit. Maaf, aku lebih ringan. Apakah postur ini sedikit akrab? Luze, kau bangun untukku. Tidak mampu. Katakan padaku lagi. Kau sudah berjanji untuk menikah denganku. Tidak ada hak untuk menyentuhmu. Jika kau tidak lagi, aku tidak akan menikah denganmu. Sudah bangun. Karena kau berjanji akan menikahiku. Aku bukan lagi Jiang sia-sia. Aku tidak pernah menikah dengan Jiang sia-sia. Dari awal sampai akhir hanya Anda Li Meiru. Luja kakak. Siapa yang membiarkanmu masuk? Dia berkata. Luja kakak. Apa yang kau panggil dia Lin Meiru? Ah, aku ingat. Anda adalah Lin Meiru dari gedung Lin. Kau sudah menikah. Apakah suamimu di penjara? Kau merayu aku Luce. Apa yang kamu lakukan? Pergi keluar. Saudara Luce, bagaimana kau bisa meninggalkan orang seperti ini di sisimu? Aku akan membiarkanmu keluar. Luze, jangan menakuti aku. Cepat membawanya ke rumah sakit. Baik. Hasil pemeriksaan keluar ada di tubuhnya. Racun kronis yang tidak diketahui. Bagaimana bisa keracunan?
Tidak dapat ditentukan sejak sebelumnya, tapi tanda-tanda vitalnya berada dalam batas normal. Memiliki gejala pusing dan sakit kepala. Hanya obat yang tepat. Oke, kamu, Lin Meiru, tergantung saudara Luzhe di samping merayu saudaraku. Nah, tertawa. Ini rumah sakit. Saudaraku, kau pikir aku berisik? Cepat dan lihat. Apa yang kau katakan dengan Jiang Chen? Ternyata kau sudah bangun dan berpura-pura tidur. Istri saya dekat dengan pria lain. Saya merasa tidak nyaman. Siapa istrimu? Aku akan memberimu obat dan menunggu. Makan. Nona Lim, ibumu Gus Yulian dibawa pergi. Siapa yang membawanya? Dia terlihat mengenakan topi dan menutupi wajahnya. Aku tidak tahu siapa yang hanya meninggalkan catatan. Biarkan kamu pergi ke Hoshan sendirian. Detik-detik ini obat Luze. Ini indah. Nona Lin tampaknya pergi dulu. Kemana perginya? Kudengar ibunya dibawa pergi. Dia mengejarnya. Apa yang kau katakan? Awas lu. Dalam hitungan detik, Anda pergi dan melihat. Lindungi keindahannya. Kau mengambil ibuku. Ibumu. Dia sakit parah atau tidak? Aku mengirimnya ke rumah sakit. Di mana kau menyembunyikan ibuku? Melompat dan melompat. Aku akan membiarkannya pergi. Jiangxi, kau tahu apa yang kau bicarakan? Tentu saja aku tahu. Aku hanya ingin kau mati. Hanya saat kau mati, Luzhe akan menyukaiku. Adikku akan menghargai aku. Apakah kamu sakit? Kau sakit, seluruh keluargamu sakit. Aku sangat marah. Seseorang akan mendorongnya. Nona Lin. Jangan bergerak. Apa yang akan kamu lakukan? Kembali padaku. Mundur. Biarkan saja. Di mana kau menyembunyikan ibuku? Di ruang bawah tanah Jiang. Lin Meiru, aku tidak akan. Di mana wanita hila keluar? Ibu. Siapa kau? Ibu, aku cantik, Lin Meiru. Kau tidak secantik pembunuh. Aku akan membunuhmu. Ibu, aku benar-benar cantik. Kau percaya padaku, aku akan membawamu kembali. Katakan. Apa kau dikirim oleh Lin Xiaoshan? Lin Xiaoshan. Ibu. Nona Lin pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Dokter, ibu saya. Obat sudah stabil. Aku bisa masuk dan melihat dia. Jangan masuk dulu. Dia baru saja stabil. Biarkan dia beristirahat. Ini bagaimana cara melukai Lin Meiru. Dia tidak melihat saya. Dia memotong saya dengan pisau. Bagaimana Lin Meiru bisa? Nenek. Kau harus memutuskan untukku. Nenek, kita sudah bersama Meiru. Dia bukan orang seperti itu. Aku seperti ini. Kenapa kau tidak percaya padaku? Aku akan mencari tahu. Ini tidak terlalu dini. Aku akan kembali. Kakak nenek. Apakah Anda suka Lin Meiru? Dia adalah tunangan Ozawa. Tapi aku mendengar dia menikah. Saya juga suka main-main.
Itu yang tidak dikatakan Xiao Yan sebelumnya. Dia menderita. Dia anak yang malang. Kita harus bersikap baik padanya. Pesta ulang tahun bulan depan, ingat untuk mengundangnya. Nairi. Pie kau saka saudaraku. Hei, tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Anda tidak bisa menyembunyikan mata Anda. Tapi sejauh yang saya tahu. Seperti Lin Meiru dapat Lin Meiru. Ini tunangan kakakku. Tidak. Belum menikah? Aku ragu. Lin Meiru menggoda saudaramu sambil menggantung saudaramu. Saya tidak berharap dia menjadi orang seperti itu. Tidak. Aku akan menemukannya. Karena Anda berjanji untuk menikahi saudara saya, Anda harus aman. Merayu pria lain. Lu Sheng, apa kau salah paham? Merayu pria lain. Sheng, jangan percaya pada wanita ini. Hari ini adalah ulang tahun nenek. Jangan pergi. Sheng lihat dia bersalah. Dia tidak berani menghadapi Anda. Saudara kita harus memberinya pelajaran hari ini. Kakak Jiang, saudaramu menyalahkan Lin Meiru ini. Sheng hanya ingin menyapa. Dia menuangkan anggur. Jelas kau. Aku hanya marah. Dia berpura-pura jatuh untuk simpati. Anda terciprat. Tubuh bersih. Hah, aku meninggalkan tangan. Cantik seperti apa yang terjadi padamu? Di mana tidak nyaman? Aku akan membawamu ganti baju dan periksa. Merasa sangat pusing. Panas sekali. Anda telah diberi obat. Azar, bantu aku. Cantik. Setelah menerima telepon, orang itu menghilang. Luzi kakak, itu. Katakan saja jika ada sesuatu. Aku baru saja melihat Lin Meiru membawa kakakku ke kamar. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku pikir tunangan Luzi akan. Dia adalah tunanganku. Karena kau tidak bisa melindunginya. Jangan bawa dia pergi. Jangan salahkan saya karena berada dalam bahaya. Luze. Kenapa kau punya dua kepala? Dokter akan segera datang. Setelah kau bangun, aku tidak akan membiarkan aku pergi. Sadar saja. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dokter? Azar. Kemarilah. Apa yang kau katakan? Lin Meiru, apa kau menguji aku? Jangan menyesal. Sudah bangun. Kenapa kau memukulku? Kemana harus melihat? Siapa yang melihatmu? Aku masih memelukku tadi malam. Sekarang bermain denganku lagi. Apa yang kau lakukan padaku tadi malam? Kalau tidak, aku akan membantumu mengingat. Tadi malam kau. Apa yang telah dilakukan?
Ekspresi apa? Apa yang membuat keributan antara suami dan istri? Siapa yang bersamamu adalah suami istri. Tuan Lin, datang ke perusahaan dengan cepat. Kenapa kau di sini? Saya harus bertanya kepada Anda. Siapa yang membiarkan Anda masuk ke kantor saya? Bahkan jika Anda mengambil alih gedung Lin, Anda juga harus belajar beberapa keahlian. Tidak perlu. Apakah saudaramu tahu kau harus menjadi ketua? Kau ingin kakakku. Lin Meru. Saya meminta Anda untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya. Jiang Sia-sia tidak peduli apa yang saya lakukan. Saudaraku akan mendukungku. Ketua telah berubah menjadi saya. Kau masih tidak bodoh. Apa? Apa yang kalian lakukan? Kami adalah manajer proyek baru. Kami tidak kekurangan manajer proyek. Aku memanggil mereka. Perubahan perusahaan belum berakhir. Jadi ketua perusahaan. Atau aku tersinggung manajer saya sebelum Jiang Sia-sia. Aku mengemudi. Perusahaan dan karyawan menandatangani kontrak dan mereka tidak membuat kesalahan. Tidak bisa memecat mereka. Kurasa tidak ada masalah. Perusahaan hanya membutuhkan 1 hari di tanganku. Apa yang aku suka? Su Bing membawa mereka melalui prosedur masak. Tidak cepat. Bagaimana perusahaan palsu dirampok? Bagaimana suasana hati? Kau tidak bisa menjadi iblis selama beberapa hari. Anda akan patuh segera setelah perubahan selesai. Keluar dari perusahaan saya. Rumah ini sejak Chen Baonan tertangkap. Aku diblokir untuk menyelidiki. Tidak disegel sampai saat ini. Lin Xiaoshan. Adikku yang baik. Sudah lama. Bagaimana kau bisa dibebaskan? Bukankah aku memberitahumu? Tapi ada yang memberiku banyak uang. Biarkan aku diam-diam membunuhmu. Karena Anda telah mengumpulkan uang, Anda harus melanjutkan. Menyelesaikan misai. Lalu aku akan memberitahumu Lin Meiru. Tidak mudah untuk mengacaukannya. Lihat siapa yang membunuh lebih dulu. Aku tidak tahu bagaimana orang itu. Tapi aku juga memberitahumu. Aku bisa mengantarmu sekali. Aku bisa mengantarmu 2 kali. Keluar sekarang. Ini rumahku. Kau tidak memenuhi syarat untuk masuk. Lin Meru. Kau tidak selalu ingin tahu siapa yang ingin membunuhmu? Aku ingin tahu apa yang akan kau katakan padaku. Lalu aku akan memberitahumu. Orang itu, sebut saja Lu Ji. Nama yang akrab. Ibu dari Lu Ze. Siapa kamu? Kami adalah orang yang memiliki belas kasihan. Jadi, saya ingin berbicara dengan Anda. Lin Meiru mengambil semuanya dan mengusirku. Sekarang dia ingin kembali. Ambil semua yang menjadi milikmu. Jadi Lin Meiru adalah orang yang rendah hati dan tak tahu malu. Jadi saya pikir kita bisa bekerja sama. Mengobatnya bersama-sama. Aku tidak tertarik bekerja sama. Yakinlah. Kau akan kembali. Aku sudah bilang. Kenapa kau menatapku seperti tahanan? Aku peduli padamu. Aku bilang aku akan makan. Apakah Anda pergi ke perusahaan konstruksi lagi?
Ternyata karena ini berpura-pura peduli padaku. Aku peduli padamu adalah benar. Pengontrol sebenarnya dari perusahaan konstruksi Lin dalam 15 hari akan menjadi Lin Meiru. Aku tahu aku tidak perlu mengingatkanmu. Mengapa Anda selalu memiliki Lin Meiru di mulut Anda? Aku benci dia. Apakah kamu tahu? Tersenyumlah. Kau harus membencinya. Bahkan aku benci. Cukup untuk Jiang Chen Anda untuk Lin Meiru. Berapa banyak hal yang dia lakukan. Dia tidak menyukaimu. Dia memanfaatkanmu. Aku minum obat. Pergi. Katakan bagaimana bekerja sama. Aku meminjam nama Lin Meiru, hipotek villa keluarga Lin. Sekarang kau belum diusir. 1 juta. Aku ingin mengakuisisi gedung Lin. Mengapa saya memberi Anda perusahaan? Hanya akan direnggut oleh Lin Meiru. Jika Anda memberi saya bisa membantu Anda dengan Lin Meiru. Anda memilih sendiri. Meskipun kau kembali ke rumah Jiang, tapi kau tidak punya banyak tabungan. Untuk menjatuhkan Lin Meiru. Maksudmu Lu Jia. Kau masih harus menikah dengannya. Anda awalnya mencari tahu siapa keluarga Lu yang menyakitimu. Hanya berjanji untuk menikahinya. Sekarang setila kebenaran keluar. Kau tidak perlu menikahinya. Ya, tidak perlu. Bahkan jika kau benar-benar menyukainya, bisakah kau memaafkan? Ada beberapa hal. Mungkin aku tidak bisa memaafkan. Apakah Anda harus membayar pelakunya? Dia dan Lin Xiaoshan, aku tak mau. Tapi hal ini tidak membuat Lu Ze tahu. Menurut karakter Lu Ze, dia pasti akan berdebat sampai akhir. Atau kau akan menikah denganku. Ini adalah cara terbaik untuk menyingkirkan keterikatan. Menyembunyikan kebenaran. Pikirkan tentang hal ini. Apa ini? Aku sudah menjual perusahaan. Bagaimana bisa Lin Xiaoshan? Ini. Kusemu yang kamu gambar baru-baru ini. Aku hanya ingin kau. Sia-sia. Anda. Setelah itu kantor saya. Mengusir orang yang tidak relevan ini. Tolong, Nona Lin. Lin Xiaoshan, jangan terlalu cepat. Ibu yang menyakitiku. Ternyata Ibu Lu Ze. Perusahaan juga direnggut Lin Xiaoshan. Bu, apa yang harus saya lakukan? Ibu, kau sudah bangun. Cantik. Ibu. Kau akhirnya mengenali ibuku. Ibu tidak pernah memberitahumu. Sebelum aku menikah. Perusahaan ini milik keluargaku. Ayahmu yang menggunakan sarana. Baru menjadi. Arsitektur Lin. Maaf. Ibu, aku tidak melindungi perusahaan. Jadi, Anda harus menempatkan perusahaan. Kau tahu bahwa kembali. Bu, jangan khawatir, pasti akan kembali ke perusahaan. Jiang Chen. Aku berjanji akan menikah denganmu. Kau sudah memikirkannya. Saudara Lin Meiru mengapa bisa menikahi saudara Jiang? Apa yang kau katakan? Aku mendengar Lin Meiru berjanji untuk menikahi kakak Jiang.
Tidak ada yang ingin kau katakan padaku. Tidak ada. Kau harus berhenti untukku. Lepaskan aku. Berapa lama Anda mengubah hati Anda? Saya tidak mengubah hati saya. Orang yang aku suka adalah Jiang Chen. Detik waktu. Ah, Jangan bilang jelas, jangan mau keluar. kenapa kau ingin memenjarakan aku? Aku hanya ingin mencari tahu. Mengapa menikah dengan pria lain? Lu Ze, aku bilang orang yang saya suka adalah Jiang Chen. Tidak mungkin. Tidak peduli berapa kali Anda bertanya, hanya ada satu jawaban. Orang yang aku suka. Hanya Jiang Chen. Aku tidak percaya kau punya sesuatu. Tidak ada. Itu pasti apa yang dijanjikan Jiang Chen. Pernikahan Anda dan dia hanyalah kesepakatan. Kau terlalu banyak berpikir, aku dan Jiang Chen bangun dengan cinta sejati Lu Ze. Katakan saja. Aku hanya akan memaafkanmu. Aku tidak suka kamu. Berapa kali aku bilang aku tidak menyukaimu? Peyong buta. Ibu, kenapa kau kembali? Siapa kamu? Bibi, aku Lin Meiru. Yo mengubah wajah. Aku hampir tidak mengenalinya. Ya. Tidak ada jalan terakhir. Saya tidak ingin mengubah wajah saya. Dengarkan Lu Sheng. Kau akan menikah dengan Jiang Chen, wanita yang sudah menikah dan melahirkan. Mengapa Jiang Chen tidak menyukai barang bekas Anda? Berita Bibi benar-benar mendapat informasi. Aku tahu banyak hal. Bagaimana seorang wanita sepertimu menempatkan anakku? Terbalik. Kau harus bertanya pada anakmu. Lin Meiru, kau bilang itu. Apakah hati nurani tidak sakit? Anakku. Dia bilang kau mati. Melbatkan dia. Bibi melihat putramu. Jangan biarkan dia menjeratku lagi. Cantik. Dia tidak layak untukmu. Kota Linhai memiliki begitu banyak uang untuk Anda. Kalau tidak, ibu akan memberimu beberapa janji. Bagaimana sekarang saya memikirkannya? Kau adalah ibuku. Bagaimana cara berbicara dengan para tetua? Ibu melakukan semuanya untukmu. Saat aku dirawat di rumah sakit, kau datang untuk melihat. Setelah ayahmu pergi, para paman berpikir, ibu industri luar negeri keluarga Lu juga ingin kembali. Tapi ibu tidak bisa menahannya. Tidak mungkin. Kau tidak akan membiarkan aku menikah dengan Lin Meiru. Wajah keluarga Lu? Jika aku harus menikahinya. Terobsesi. Kau suka dia selama bertahun-tahun. Tapi dia menikah dengan orang lain dan mengandung anak orang lain. Dia tidak bodoh. Dia tidak bisa melihat pikiranmu. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Aku bilang wanita sepertimu. Jangan pernah memasuki pintu keluarga Lu kami. Pasien menderita kerusakan otak yang parah. Hasil terbaik adalah menjadi vegetatif. Apakah Anda ingin melanjutkan penyelamatan atau menyerah perawatan? Dokter harus menyelamatkannya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Lalu tanda tanggani surat persetujuan penyelamatan. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menandatangani? Aku istri Chen Baonan Kentut. Kau sudah bercerai. Aku adalah kekasihnya. Aku baru saja menemukan seseorang. Dia dan aku tidak berhasil bercerai. Dokter, kau dengar. Mereka sudah bercerai. Ini rumah sakit hanya mengakui hukum, tidak mengenali perasaan. Ini bukti hubungan pernikahan saya dan Chen Baonan. Baik, Nyonya Chen, maka Anda menandatanganinya. Aku tidak berpikir ada orang yang memukulnya di penjara. Retribusi nyata. Saya memutuskan untuk menghentikan pengobatan. Kau akan membunuhnya. Salahkan orang yang akan menyakitiku. Dia yang menghalangi saya untuk bercerai. Lu Ji, bagaimana dia? Kau akan segera mendapat retribusi. Ini bukti kematian suami Anda Chen Baonan. Terima kasih. Halo, Nyonya.
Aku adalah perusahaan pemakaman. Tolong ubah kesedihan Anda. Apa yang harus dilakukan? Suamiku meninggal muda. Masih ada aset yang tidak punya waktu untuk ditransfer. Jadi ini adalah milikku. Lalu kematian suamimu. Tidak masalah berapa banyak uang yang dihabiskan. Baik, Nyonya. Aku harus memberikan pemakaman suamimu. Pemandangan indah. Tidak masalah jika angin tidak indah. Kremasi harus cepat. Harus keluar kotak malam ini. Apakah Anda memeriksanya sendiri? Ambil kotak saja. Bake Juanita. Hei, kau adalah Lin Meiru. Anda adalah. Anda meminjam 2 miliar yuan dari saya. Apakah Anda tidak membayar bunga pada bulan pertama? Saya tidak memiliki properti yang digadaikan. Apakah ini rumah Anda tanpa hipotek? Ini milikku. Ling Xiaoshan. Kau berani berbohong padaku. Siapa yang meminta Anda untuk datang ke perusahaan? Kami keluar dan berkata, Kau meminjam banyak uang atas nama Lin Meiru. Kau berani. bukankah aku menggadaikan sertifikat? Aku sudah mengembalikan kamar ke Lin Meiru. Apa yang kau katakan? Apakah Anda pernah ke Gunung Kinceng 10 tahun yang lalu? Bagaimana kau tahu? Aku terluka, seorang gadis yang menyelamatkanmu. Aku tidak pernah mengatakan. Bagaimana kau tahu? 10 tahun yang lalu saya pergi ke Gunung Kinceng untuk membuat sketsa. Kebetulan saya digigit ular berbisa. Paman yang tidak sadar. Apakah Anda hanya menyelamatkan anak saya? Sudah lama, Paman Wu. Saya selalu ingin membayar Anda. Tapi pada akhirnya, aku tidak menemukanmu. Seseorang mencuri sertifikat real estate saya dan mengambil hipotek. Siapa yang berani mencuri rumah Anda? Lin Xiaoshan. Wu Hansan. Aku benci. Tidak, kamu harus ditipu. Jangan bicara omong kosong. Tapi aku tidak punya uang. Itu urusanmu. Memotong tangan Anda. Lin Meiru. Bukan kau mencuri. Halo semuanya, saya Lin Meiru. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya berbeda dari sebelumnya. Semua karena pria ini, Lin Xiaoshan. Dia bersekongkol dengan mantan suami saya, Chen Baonan, mendorong saya hamil 6 bulan dari tebing, menyebabkan saya terluka dan melakukan operasi plastik. Dia juga mencuri sertifikat properti saya atas nama saya. Aku meminjam riba untuk membeli perusahaan saya. Nona Lin Xiaoshan, kapan Anda mengembalikan perusahaan ke Nona Lin Meiru? Ini adalah perusahaan saya. Mengapa saya menjembalikannya sebulan yang lalu? Anda dan Mr. Chen Baonan memiliki hubungan pribadi. Keluarga orang lain. Jangan bicara omong kosong. Semua yang tidak Anda miliki adalah rumor sebulan yang lalu. Pembunuhan yang disengaja dituntut. Sanksi hukum apa pembunuhan yang disengaja? Lin Meiru tidak mati. Wanita jurnalis, tapi kau tidak mengatakan siapa yang kau bunuh. Aku mengakuinya. Jadi, Nona Lin Xiaoshan, kau mengakui. Hanya saja itu tidak berhasil. Jangan menembak. Aku akan membiarkan Anda berhenti menembak. Stasiun TV mana kalian? Aku akan mengeluh. Stasiun TV Lin Hai menyambut keluhan. Jangan tembak. Aku bilang jangan tembak satpam. Anda harus membayar untuk menghancurkan properti publik. Cepatlah. Ambil foto. Besok pasti berita besar. Lin Xiaoshan. Lin Meiru. Ini. Anda menjawab sendiri. Mencuri sertifikat properti dan menggadaikan Wu Hansan. Perilaku pencuri ini benar-benar gaya Anda. Nona, apakah Anda masih membutuhkan tempat tidur dan kasur ini? Itu adalah mantan suami saya tidur dengan kekasih saya. Lemparkan saja. Hei, Oak. Lin Meiru. Mengapa kamu menjual bangunan ke villa pinggiran kota saya? Aku punya sertifikat properti, sertifikat tanah, sertifikat pembayaran pajak ban. Bisa membuktikan villa itu atas nama Chen Baonan. Jadi, Kau bilang itu perjanjian hadiah yang diberikan Chen Baonan padamu. Suami dan istri berbagi properti untuk Anda. Bagaimana istri sah saya tidak tahu. aku tinggal di sini selama setahun. Sekarang Chen Baonan sudah mati. Rumah ini adalah milikku. Aku punya masalah dengan menjual rumah. Anda.
hapus denda itu. Aku harus mewarisi semua aset atas namanya. Termasuk yang ingin dia transfer. Aset yang belum sempat ditransfer. Anda pihak ketiga tidak memenuhi syarat. Aku tidak berhak mewarisi. Tapi anak di perutku. Anak dalam perutku. Itu adalah anak Chen Baonan. Kami tidak menikah. Tapi sekarang anak-anak tidak sah juga memiliki hak waris. Anak haram memiliki hak waris. Chen Baonan secara tidak sengaja jatuh sampai mati saat bepergian. Dia tidak memiliki orang yang dicintai sekarang. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa anak dalam perut Anda, Chen Baonan? Kau bodoh. Kau tidak tahu. Jika Anda mati, Anda dapat menguji DNA. Benarkah? Lihat saja. Bawa untuk diperiksa. Aku melihat bagaimana kau dari tumpukan abu. Tes DNA. Anda secara pribadi menempatkan dia begitu cepat untuk warisan. Kau masih bukan manusia. Atau aku akan meninggalkan sesuatu untukmu. Aku akan memberimu ayah. Ayo bersihkan sampah. Baik, Nona. Jangan sentuh aku, Lin Meiru. Kau tidak akan mati. Saya mendengar bahwa Anda baru saja kembali ke rumah. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke keluarga Lu? Presiden Lu Yi. Kau beruntung hari ini, anakku dan putriku. Tidak di rumah mereka tahu. Aku harus mengambil kulit Anda. Maaf, Tuan Lu. Saya akan memperhatikan waktu berikutnya. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Aku mencuri sertifikat real estate-nya. Aku tidak menyangka Wu Hansan akan membiarkan dia pergi. Dan juga memberikan perusahaan dan bangunan ke villa saya. Semua dibawa pergi. Wanita ini sedikit mampu, bukan? Ibunya merayu suamimu. Dia merayu putiramu sekarang. Jangan ada di depan saya Gus Yulian barang itu. Adapun Lin Meiru kecil ini. Aku akan melakukannya sendiri. Presiden Lu datang untuk menyambut jauh. Saham keluarga kecil. Aku tidak mengerti apa yang keluarga Jiang berikan pernikahan dan proyek. Presiden Lu tidak hanya ingin mengatakan ini. Saya mendengar bahwa tahap pertama pembangunan panti jompo telah dimulai. Itu harus berjalan dengan baik. Sepertinya Presiden Lu tahu banyak tentang perusahaan saya. Proyek ini harus diserahkan kepada grup Lu kami. Akan lebih baik. Jika kau ingin proyek ini, aku bisa bicara dengan tunanganku. Kenjuta. Mengakuisisi perusahaan Anda. Valuasi akuisisi 10 juta. 10 miliar perusahaan. Lo selalu bercanda. Kau pikir aku bercanda? 10 juta akuisisi perusahaan Anda, dan nyawa Gus Yulian tidak bagus. Kau berani mencoba ibuku. Aku tidak berani menandatangani halaman terakhir. Atau menunggu untuk mengumpulkan mayat untuk Gus Yulian. Aku akan pergi ke perusahaan pemakaman. Mari kita Aku telepon. menandatangani. Saya mendengar bahwa grup Lin juga merupakan keluarga Gus sebelumnya. Sayangnya, Gus Yulian terlalu bodoh. Maka 2 atau 3 kalimat akan membuat perusahaan menyerah. Jangan khawatir. Aku akan mengurus keluarga. Simpan kerja keras Anda. Sangat cantik. Sekretaris Lin membantu saya menghubungi pengacara. Ini. Maaf. Kau tidak bisa berjalan dengan hati-hati? Maaf. Lu Jie, penjahat ini memaksa saya untuk menjual perusahaan. Jangan khawatir, masih ada ruang. Ini adalah... Ponsel Lu Jie telah menemukan seseorang untuk membuka kunci. Sepertinya Lin Xiaoshan anjing ini.
sudah ditinggalkan oleh Lu Jie. Lakukan Lin Meiru untuk 1 juta. Saya akhirnya membeli hubungan untuk membebaskan Anda dari penjara. Anda bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini. Menghasut kejahatan. Kau lupa betapa kuatnya hubungannya. Sulit untuk mengalahkan dia. Kita harus mencari cara. Jangan lupa untuk memesan pesta pernikahan lusa. Terima kasih telah datang ke resepsi pernikahan Meiru saya. Mari kita bersulang bersama. Aku membawa pacar untuk merayakannya. Tidak keberatan. Tentu saja tidak keberatan. Hei, apa aku harus mengganti mulutmu sekarang, adik ipar? Itu harus dikatakan. Kakak ipar, aku berharap. Terima kasih. Azer, terima kasih. Merawat tunanganku. Luja kakak. Aku ingin sendirian. Biarkan aku menemanimu. Jangan salahkan aku. Kau tidak akan menikah denganku. Saudara Luze mengatakan untuk menangani beberapa urusan pribadi. Tuan tidak memberitahu saya bahwa saya tidak yakin. Biarkan aku masuk dan melihat. Kau tidak percaya apa yang dikatakan saudara Luji. Tidak ingin melihat siapapun. Aku tidak tahu kapan. Saudara Luja, bagaimana kau banggan? Saudaraku Luji, jangan marah karena aku terlalu suka. Jiang Xiexia tidak peduli seberapa keras Anda. Aku tidak akan menikahimu. Kau sudah mati hati ini. Tidak ada yang mau kecuali Lin Meiru. Atas dasar apa Lin Meiru? Dia bisa. Apa yang kau berani katakan padanya? Aku memperingatkanmu. Mengatakan dia bukan aku merobek mulutmu. Saudaraku Luja, jangan pergi. Lepaskan. Lin Meiru. Aku tidak akan pernah berhasil menikah dengan raksasa. Luja kakak. Anak-anak saya. Tolong bantu anakku. Apa yang kau katakan? Selamatkan anakku. Anak itu tidak bisa diselamatkan. Fit di pintu masuk Linhai Ballroom. Ada wanita hamil yang jatuh dan butuh ambulans. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Seberapa mudah untuk mati, menjadi korban hidup adalah apa yang harus Anda dapatkan. Makan. Keluarga Link Siashan. Silakan datang ke rumah sakit sesegera mungkin. Anak di perut saya tidak bisa menyimpannya. Bersiaplah secara mental. Dokter, aku tidak bisa. Anda harus melindungi orang dewasa. Lin Xiaoshan baik-baik saja. Masih dalam keadaan koma, ketika dia bangun, menemukan anak saya hilang. Saya bisa merasakan rasa sakit saya. Yakinlah bahwa saya akan memiliki saya nanti. Jiang Chen, aku belum siap. Tidak apa-apa. Kita akan menjadi suami dan istri. Anda bisa melakukannya secara Aku perlahan. akan tidur di kamar malam ini. Nenek tidak membiarkan kita tidur di kamar yang terpisah. Hari ini adalah resepsi pernikahan kami. Apa yang akan dipikirkan pembantu rumah tangga? Tapi ini tempat tidur. Tempat tidur Anda.
Seindah hatimu. Hanya Luja. Mata Anda terlihat terlalu jelas malam ini. Karena kau berjanji akan menikahiku. Dan kau harus membalas dendam pada Lu Jie. Untuk semua pikirannya. Jiang Chen kamu. Nona Lin memiliki seorang wanita yang mengaku sebagai teman ibumu mengunjunginya. Tapi aku merasa dia tidak seperti teman. Nona Lin, kau datang ke sini. Jangan datang. Saya tidak berharap kecelakaan itu tidak membunuhmu. Lu Junfeng bahkan membawamu di sini. Tidak memeriksa tidak tahu. Dia juga atas nama Sekretaris Lim. Semua biaya pengobatan yang Anda bayar. Kau salah paham. Aku dan suamimu tidak ada hubungannya dengan suamimu. Jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Saya tidak bisa membantu Anda. Gaksi Yulian yakinlah kau mati. Aku akan membiarkan putrimu menguburnya. Hahaha. Apa yang kau tertawa? Kau hila Luja tanpa diduga. Kau yang membunuh Lin Meiru. Hahaha. Apa yang kamu katakan? Lin Meiru adalah wanita kandungmu. Hahaha. Aku hampir percaya. Bisakah orang gila percaya apa yang dia katakan? Aku tidak mengandung anak Lin dan Tai. Aku takut dia tahu itu akan buruk bagi anak-anakku. Gaksi Yulian kau. Kau mencuri di luar. Aku diam-diam mengambil putrimu di rumah sakit Lin Hai. Mengganti Lu Junfeng dengan putriku. Orang ini sangat baik. Aku percaya dia akan memperlakukan putriku dengan baik. Apa yang kau katakan? Jika kau tidak percaya, Anda bisa melakukan tes paternitas. Hahaha Luja. Kau akan membunuh putrimu sendiri. Kau menertawakanku. Kau orang gila hahaha. Datang dan tekan dia. Ambil tabung darahnya. Api. Percaya atau tidak, selama aku mengucapkan sepatah kata, kau bisa menghilang dari sini. Apa yang aku katakan? Kau mengerti. Lu Jie karena kau tidak percaya. Apa gunanya melakukan ini? Hasil tes paternitas Presiden Lu keluar. Probabilitas akumulasi orang tua ditampilkan di atas. Lebih besar dari 99,9%. Keduanya memang hubungan ibu anak. Saya akan melaporkan Sekra Elektrik untuk Anda. Saya akhirnya menemukan. Anda ingin menjebak Meiru. Arsitektur Lin. Bagaimana cara minum begitu banyak? Lin Meiru, kau akan mati. Ibuku yang mengajari orang lain untuk membuatmu seperti ini. Aku akan menghukum dia. Kembali padaku. Lu Jie, jangan naif. Kita tidak mungkin. Mengapa? Karena kita adalah saudara dan saudari. Apa? Saya, Putri Lu Jie. Lu Sheng. Dia adalah putri Gu Xiulian. Apakah Anda mengerti? Sebenarnya, aku. Lu Jie, jangan lakukan ini. Lu Jie. Raken dalam tubuh Lu telah menyebar. Tidak dapat menemukan penawarnya lagi. Mungkin kau tidak akan bangun. Persiapan mental. Tuan muda tidak tahu di mana kita pergi. Obat penangkal yang sesuai. Detik saat kau bersama Lu Jie selama 10 tahun. Apakah dia mengalami pusing? Tidak pernah terluka sampai saat itu. Sejak keluar dari rumah sakit, saya sering merasa pusing. Apakah ada orang lain yang datang? Hanya Nona Lu Sheng dan Tuan muda Jiang Chen. Tapi Tuan Jiang Chen tidak dijadwalkan malam itu. Dia datang untuk memeriksa kamar. Jiang Chen. Nona Lin, jangan salahkan aku. Aku ingin pergi ke Master Jiang Chen.
seorang dokter terkenal di rumah sakit Linhai, mahir dalam farmakologi dan akses bebas ke bangsal. Apakah racun yang tidak diketahui itu? Bagaimana mungkin Jiang Chen? Dia bukan orang seperti itu. February Sira. Meiru terluka parah. Aku melakukan operasi 24 jam untuknya. 5 Maret mendung. Meiru akhirnya bangun, tapi aku terlalu miskin untuk dirawat di rumah sakit. Tidak akan kembali dalam sebulan. Meiru menungguku. Hujan ringan pada 5 April. Kenapa ada lebih banyak luze? Bajingan ini. Tapi tidak apa-apa. Aku memberinya suntikan. Obat yang baru dikembangkan. Secara perlahan merusak saraf otaknya. Bodoh atau keracunan. Jiang Chen, apa yang kau lakukan? Ini seindah orang yang menyakitimu. Semua bersalah. Jadi aku mencari sipir. Biarkan dia memperlakukan Chen Baonan dengan baik. Sedangkan untuk ibunya, dia sangat baik padamu. Jadi aku memanfaatkannya. Kirim seseorang untuk melakukan perjalanan. Dorong tebing lingsiasyon. Pendarahan postpartum. Dia mengambil rahimnya. Adapun Lu Jie, aku mengirim banyak orang untuk menghinanya. Mungkin sudah tua. Kau bilang orang-orang ini. Apakah pantas mendapatkannya? Lalu apa yang salah dengan Luze? Jika dia tidak mati. Bagaimana kau bisa jatuh cinta padaku? Hanya aku yang terbaik untukmu. Jiang Chen, kau mengerikan. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Ini seindah Anda meletakkan gunting. Beri aku penawarnya. Baik. Kalau aku akan pergi ke dokter untuk tes obat. Setengah jam. Pasien dalam keadaan darurat. Kita perlu menyelamatkan mereka tepat waktu. Silakan menunggu di luar. Dalam hitungan detik, ambil dan periksa. Bagaimana dengan itu? Itu bukan penawarnya yang mengandung kalium hidrida. Sangat beracun. Bagaimana dengan dokter? Luar biasa. Keajaiban tubuh pasien. Memetabolisme zat beracun sekarang indikator tubuh. Semua sudah normal. Tunggu dia bangun saja. Luze, akhirnya kau bangun. Seindah aku. Apakah Anda merasa tidak nyaman? Sebenarnya, Kau ingin minum air. saya. Kau mau makan sesuatu. Kau mendengarkan aku. Kau bilang, Sebenarnya, aku adalah putra angkat keluarga Lu. Kita bisa bersama. Bangun. kenapa kau membawaku ke sini? Di sini saya memilih dengan hati-hati. Setelah membeli, setelah semua, kita harus membentuk keluarga. Bagaimana lagi? Aku tidak bisa salah denganmu. Tidak perlu. Kau tidak suka di sini? Lepaskan aku. Kau tahu, kau suka. Mengapa meninggalkan saya?
Aku sangat baik padamu mengapa? Tidak pada saya. Karena aku tidak bisa mendapatkannya. Lalu tidak ada yang mau. Junction. Luze sudah cukup. Jika bukan karena aku datang tepat waktu, dia hampir membunuhmu. Tunggu polisi. Jiang Chen, terima kasih telah menyelamatkan saya. Selamat tinggal. Cantik. Aku akan segera menemanimu. Cantik seperti ini. Kita akan selalu bersama. Tidak apa-apa, Luze. Seindah kita menikah.